Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Ryan Irawan dengan NIM 3411201104 kelas D Informatika dan dosen pengampunya yaitu Ridwan Ilyas. Di sini yang pertama ada bab searching. Yang pertama, bagaimana cara kecerdasan buatan menemukan solusi dari ruang solusi dalam bentuk graf atau tree. Lalu di sini ada jawaban. Yang pertama ada graf adalah kumpulan noktah atau simpul di dalam bidang 2 dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek, distrik, dan hubungan antara objek-objek tersebut. Simpul dan ruas dalam graf dapat diperluas dengan penambahan informasi. Lalu di sini ada jawaban untuk tree merupakan kumpulan elemen yang salah satunya elemen disebut dengan root atau akar dan sisa elemen yang lain disebut sebagai simpul atau node atau vertex yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain yang disebut subtree atau cabang. Lalu yang kedua ada persoalan kenapa fungsi objektif dalam pencarian heuristik dibutuhkan. Jawabannya yaitu heuristik adalah sebuah fungsi yang memberikan nilai perkiraan untuk estimasi biaya cost atau cost estimation dari solusi yang bisa dihasilkan. Fungsi heuristik tersebut bisa disebut juga sebagai fungsi estimasi atau fungsi objektif. Di sini ada fungsi objektif pada heuristik searching atau biasa disebut pencarian heuristik. Itu dibutuhkan karena fungsi ini mempunyai fungsi untuk menghitung biaya perkiraan atau estimasi dari suatu simpul tertentu menuju ke simpul tujuan. Di sini ada persoalan yang ketiga yaitu dalam algoritma simulate atau simulate annealing, komponen apa saja yang paling berpengaruh dalam mencari solusi? Yaitu jawabannya Simulated Annealing atau SA yang bisa disingkat adalah salah satu algoritma untuk optimasi yang bersifat generik, berbasiskan probabilitas dan mekanika statistik. Algoritma ini dapat digunakan untuk mencari pendekatan terhadap solusi optimum global dari suatu permasalahan komponen yang sangat terpengaruh dalam algoritma Simulated Annealing atau SA. Antara lainnya yang pertama, informasi rute dalam perjalanan, B. Jumlah permintaan pelanggan, C. Waktu atau durasi rute, dan yang terakhir ada beban muatan. Lalu tahap selanjutnya ada bab logika. Dengan soal yang pertama, bagaimana cara kerja mesin logika dalam menyelesaikan persoalan di bidang kecerdasan buatan? Jawabannya yaitu caranya adalah dengan menggunakan algoritma dan memberinya banyak data agar sistem nantinya dapat mempelajari suatu hal secara otomatis. Prosesnya termasuk dengan pembelajaran atau biasa yang disebut perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi. Penalaran atau menggunakan aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti dan koreksi diri. Lalu di sini ada persoalan yang kedua, yaitu jelaskan salah satu contoh kasus kecerdasan buatan yang diselesaikan dengan pendekatan logika. Dengan jawaban yang berisi tentang contoh kasus, yaitu game horror 3D The Gate of Nightmare. Dalam game metode yang digunakan adalah metode Fuzzy Mamdani. Pada metode Mamdani, untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahap, yaitu pembentukan himpunan Fuzzy aksi. Tahap pertama dari prosedur Fuzzy Mamdani adalah membentuk himpunan Fuzzy atau yang dikenal pula dengan istilah fujikasi. Fujikasi merupakan proses yang dilakukan dengan mentransformasi input himpunan tegas atau scripts ke dalam himpunan Fuzzy. Lalu di sini ada bab machine learning. Dengan persoalan yang pertama yaitu potensi apa saja yang menjadikan machine learning sebagai pendekatan paling populer saat ini dalam membangun kecerdasan buatan.
Dengan jawaban, machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu yang seperti statistika, matematika, dan data mining sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa diprogram ulang atau diperintah. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Lalu ada persoalan yang kedua, yaitu mekanisme apa yang membedakan machine learning berbeda dengan pendekatan lain dalam membangun kecerdasan buatan. Yaitu mekanisme yang membedakan mekanisme machine learning dengan proses mekanisme pendekatan yang lain dalam membangun kecerdasan buatan adalah dalam machine learning ada dua mekanisme, diantaranya supervised learning dan unsupervised learning yang masing-masing memiliki pengertian antara lain. Untuk yang pertama ada supervised learning merupakan metode pembelajaran mesin yang diawas ini menggunakan kumpulan data berlabel untuk melatih algoritma mengklasifikasikan data dan memprediksi hasil secara akurat. Metode ini dapat menerapkan apa yang telah dipelajari ke data baru menggunakan contoh berlabel untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan analisis dataset tersebut, algoritma pembelajaran mesin menghasilkan fungsi yang disimpulkan untuk membuat prediksi tentang nilai output. Lalu di sini yang kedua ada unsupervised learning, yaitu merupakan mekanisme yang bisa diterapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Diharapkan teknik ini dapat membantu menemukan struktur atau pola tersembunyi pada data yang tidak memiliki label. Sedikit berbeda dengan supervised learning, kamu tidak memiliki data apapun yang akan dijadikan acuan sebelumnya. Misalkan, kamu belum pernah sekalipun membeli film sama sekali, akan tetapi pada suatu waktu kamu membeli sejumlah film yang ingin membaginya ke dalam beberapa kategori agar mudah untuk ditentukan. Persoalan yang ketiga yaitu pilih dan jelaskan salah satu teknologi kecerdasan buatan yang dibuat dengan pendekatan machine learning. Untuk jawabannya, di sini menggunakan contoh teknologi kecerdasan buatan dengan pendekatan machine learning yaitu membuat smartphone dengan Face ID. Sistem face recognition ini dibangun berdasarkan pemodelan atau pre-trained model. Dalam kasus face recognition, pemodelan yang dibuat adalah pemodelan wajah. Teknologi pengenalan wajah harus dilengkapi dengan pengisian database untuk validasi wajah. Software ataupun aplikasi tertentu akan mampu membandingkan, mengidentifikasi, serta menganalisis wajah penggunanya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.